Dalam dunia keamanan siber dan komputasi, worm tidak merujuk pada makhluk biologis, melainkan pada jenis malicious software atau malware tertentu yang dirancang untuk mereplikasi diri dan menyebar di seluruh sistem komputer tanpa campur tangan manusia. Tidak seperti virus yang biasanya memerlukan program inang untuk terhubung. Worm adalah entitas mandiri yang dapat bergerak melalui jaringan, mengeksploitasi kerentanan, dan menciptakan gangguan yang meluas. Menonaktifkan sistem, menghabiskan bandwidth, menghapus file, atau memasang malware tambahan. Memahami worm sangat penting bagi individu maupun organisasi yang ingin melindungi sistem dan data mereka dari penyerang digital diam-diam ini. Asal-usul dan evolusi worm. Konsep kode yang mereplikasi diri sendiri telah ada sebelum internet modern loh. Pada awal tahun 80-an, para peneliti mengeksplorasi gagasan program otonom yang dapat menggandakan diri, tidak selalu untuk tujuan jahat. Namun, worm berbahaya pertama yang diketahui, Morris Worm, dirilis pada tahun 1988 oleh seorang mahasiswa Universitas Cornell. Worm ini menyebar dengan cepat, menginfeksi sekitar 10% mesin yang terhubung ke internet pada saat itu, dan menyebabkan gangguan yang signifikan. Sejak saat itu, worm telah berevolusi dalam hal kompleksitas, tujuan, dan dampak. Beberapa dirancang untuk penghancuran, sementara yang lain bertujuan untuk memanen data, memasang backdoor, atau bertindak sebagai sistem pengiriman untuk malware yang lebih canggih. Era modern telah menyaksikan worm yang mampu menargetkan tidak hanya komputer pribadi, tetapi juga seluruh jaringan perusahaan, sistem industri, dan bahkan perangkat Internet of Things atau IoT. Cara kerja worm. Worm dirancang untuk mereplikasi dan memperbanyak diri. Artinya mereka dapat menggandakan diri dan menyebar ke target baru tanpa tindakan pengguna. Hal ini membuat mereka sangat berbahaya karena bisa saja menginfeksi ribuan, bahkan jutaan perangkat dalam waktu singkat. Berikut cara kerja worm pada umumnya. 1. Infeksi. Worm memasuki sistem dengan mengeksploitasi kerentanan keamanan, misalnya celah sistem operasi yang belum ditambal atau port jaringan yang terbuka. 2. Replikasi. Setelah masuk, worm membuat salinan dirinya sendiri. 3. Propagasi. Worm memindai jaringan atau perangkat yang terhubung untuk mencari sistem rentan lainnya dan mengirimkan salinannya ke sistem tersebut. 4. Eksekusi. Pada sistem baru, worm aktif kembali dan mengulangi siklusnya. Beberapa worm membawa muatan, yaitu kode tambahan yang dapat mencuri data, menghapus file, mengenkripsi file sebagai bagian dari ransomware, membuka backdoor untuk kendali jarak jauh, serta mengunduh malware lebih lanjut. Perbedaan antara worm dan virus. Meskipun sering digunakan secara bergantian, worm dan virus adalah jenis malware yang berbeda. Perbedaan utamanya adalah ketergantungan pada host. Virus perlu menempel pada file atau program host untuk menyebar, sementara worm bersifat mandiri dan tidak memerlukan host. Metode propagasi. Virus biasanya menyebar melalui berbagi file, unduhan, atau media removable, sementara worm menyebar terutama melalui jaringan dan dapat bereplikasi secara otomatis. Break time. Mekanisme rusakan. Virus sering merusak atau memodifikasi file, sementara worm dapat menyebabkan kemacetan jaringan, kelebihan beban sistem, atau memungkinkan serangan lebih lanjut. Serangan worm terkenal dalam sejarah. The Morris Worm, 1988, worm internet besar pertama yang mengeksploitasi kerentanan dalam sistem Unix. Meskipun sebenarnya tidak dirancang untuk merusak, ada bug dalam kode yang menyebabkan worm ini bereplikasi secara berlebihan, akhirnya menyumbat sistem dan membuatnya tidak dapat digunakan. Menyamar sebagai lampiran email surat cinta, worm ini menginfeksi jutaan PC Windows, menimpa file, dan menyebar dengan cepat melalui kontak di Microsoft Outlook. SQL Slammer 2.3 memanfaatkan kelemahan di Microsoft SQL Server, worm ini menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan menit, menyebabkan perlambatan internet besar-besaran dan membuat ATM serta sistem penerbangan macet. Connected.
Worm yang sangat canggih yang menciptakan botnet besar-besaran dari sistem yang terinfeksi, terkenal karena kemampuannya untuk menonaktifkan perangkat lunak antivirus dan memblokir akses ke website keamanan. Stuxnet Netpol. Senjata siber penting juga dikembangkan oleh lembaga pemerintah. Stuxnet menargetkan fasilitas nuklir Iran dengan cara menyebar melalui drive USB dan menyerang sistem kontrol industri. Cara worm menyebar. Worm dapat menyebar melalui berbagai saluran, seperti lampiran email, tautan atau file berbahaya yang disematkan dalam pesan, jaringan berbagi, memindai folder atau drive bersama secara otomatis di jaringan lokal, pesan instan, mengirim tautan ke kontak dengan pesan yang menarik, kerentanan perangkat lunak, memanfaatkan celah keamanan pada sistem operasi atau aplikasi yang belum ditambal. Media removable, drive USB atau hard disk eksternal yang berisi file yang terinfeksi dalam lingkup ancaman modern, worm jaringan, terutama yang menargetkan sistem perusahaan termasuk yang paling merusak. Mendeteksi dan menghapus worm. Deteksi bisa menjadi tantangan karena worm seringkali bekerja secara diam-diam di latar belakang. Tapi, kita tetap bisa memperhatikan beberapa tanda, seperti performa sistem yang lambat, aktivitas jaringan yang tidak biasa, crash atau shutdown yang tidak terduga, serta peringatan dari perangkat lunak antivirus. Untuk menghapus worm, kita bisa melakukan beberapa langkah berikut. 1. Memutuskan sambungan dari internet untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. 2. Menjalankan pemindaian antivirus lengkap menggunakan perangkat lunak keamanan yang diperbarui. 3. Menghapus file yang terinfeksi atau karantina sesuai anjuran perangkat lunak. 4. Menerapkan patch keamanan untuk menutup kerentanan yang dieksploitasi. 5. Mengubah kata sandi jika worm mungkin telah mencuri kredensial. Dalam kasus yang parah, instalasi ulang sistem secara menyeluruh mungkin diperlukan. Strategi pencegahan. Infeksi worm dapat dikurangi secara signifikan melalui langkah-langkah proaktif, seperti memastikan sistem dan perangkat lunak selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru, menggunakan firewall yang kuat dan segmentasi jaringan untuk membatasi penyebaran worm, memasang dan memperbarui perangkat lunak antivirus, anti-malware, mengedukasi pengguna tentang phishing dan lampiran yang tidak aman, menonaktifkan layanan dan port yang tidak perlu yang dapat dieksploitasi oleh worm, mencadangkan data penting secara berkala untuk berjaga-jaga jika diperlukan pemulihan. Bagi organisasi, melakukan audit keamanan dan uji penetrasi secara berkala membantu mengidentifikasi titik lemah sebelum penyerang melakukannya. Jadi, worm komputer merupakan ancaman serius dan terus berkembang di era digital. Kemampuannya untuk menyebar secara otonom, bereplikasi dengan cepat, dan menyebabkan gangguan yang meluas menjadikannya salah satu bentuk malware paling berbahaya. Dengan memahami cara kerja worm, mengenali tanda-tanda infeksi, dan menerapkan praktik keamanan siber yang kuat, pengguna dan organisasi dapat secara signifikan mengurangi risiko menjadi korban penyerang digital yang tersembunyi ini.